Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Di video kali ini aku mau bahas tentang klasterisasi perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Ini akan berguna banget untuk teman-teman mengurutkan prodi dan PTN, terutama di SNMPTN. Karena kan kalau di SNMPTN itu ada beberapa perguruan tinggi negeri yang nggak bisa ditaruh di pilihan kedua. Jadi mereka itu harus ditaruhnya di pilihan pertama gitu kan. Atau istilahnya nggak mau dinomorduakan. Nah, PTN mana aja yang nggak mau dinomorduakan? Hari ini kita lihat, kita cek hasil klasterisasi PTN-nya. Ini diambil dari data Kemendikbud ya. Jadi berdasarkan penilaian dan hasil evaluasi Kemendikbud. Di klasterisasi PTN ini ada indikator yang dilihat ya, ada 4 indikator. Yang pertama ada input. Jadi input ini dilihat dari persentase dosen yang pendidikannya itu S3. Terus dilihat dari persentase dosen jabatan rektor, kepala, dan guru besar. Dilihat juga dari rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen, jumlah mahasiswa asing, dan jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di industri minimal 6 bulan. Kemudian dari indikator proses itu dinilai akreditasi institusinya, jadi akreditasi dari universitas atau perguruan tinggi negerinya. Terus dilihat juga akreditasi program studi, pembelajaran daringnya seperti apa, kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain, kemudian kelengkapan laporan dari dikti, dan jumlah prodi yang bekerja sama dengan NGO atau perusahaan-perusahaan top ya di dunia gitu ya. Kemudian indikatornya ada juga output dan outcome. Nah, kalau output ini dilihat dari apa yang dihasilkan oleh perguruan tingginya. Nah, di sini ada jumlah artikel ilmiah terindeks per dosen. Kemudian kinerja penelitiannya. Berarti kalau kinerja penelitian kan kayak bikin skripsi gitu ya, atau tesis dan lain-lain. Kemudian kinerja kemahasiswaan, jumlah prodi yang sudah terakreditasi dan bersertifikasi internasional. Kemudian ada juga outcome. Nah, kalau outcome ini dilihat dari lulusannya itu jadi apa sih setelah berkuliah di sana ya. Ini persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan. Terus dilihat juga dari inovasi yang dihasilkan apa aja, jumlah citasi per dosen, jumlah paten per dosen, dan kinerja pengabdian masyarakat. Nah, pokoknya ini indikator-indikatornya bisa kalian cek lebih lengkapnya di Kemendikbudnya. Jadi aku di sini jelasin secara singkat aja. Nah, dari 4 indikator ini kita dapat ada 5 klaster ya. Ada klaster 1 sampai klaster 5 dan di sini ada jumlah perguruan tingginya. Nah, FYI nih, sebenarnya ini tuh tidak hanya melihat perguruan tinggi negeri aja teman-teman, tapi juga ada perguruan tinggi swasta. Makanya di sini jumlahnya itu jumlah perguruan tinggi ya, ada perguruan tinggi negeri dan swasta. Ini klaster 1 berarti perguruan tinggi yang memang hasil evaluasinya itu sangat baik, dilihat dari 4 indikator tadi, atau bisa kita bilang sebagai universitas atau perguruan tinggi yang ketika ditaruh di seleksi masuk perguruan tinggi itu mereka nggak mau dinomorduakan karena mereka adalah universitas-universitas terbaik. Nah, kalau klaster 2 dia masih bisa di pilihan kedua, tapi tetap memprioritaskan yang pilihan pertama. Kemudian klaster 3. Nah, kalau klaster 3 ini ditaruh di pilihan 1 ataupun pilihan 2, dia punya peluang yang sama ya masuknya. Jadi 50%. Kemudian ada klaster 4 dan klaster 5. Kalau 4 dan 5 ini dia bisa di pilihan kedua gitu ya. Jadi bebas, boleh ditaruh di pilihan kedua. Nah, untuk jumlah perguruan tingginya ini dari klaster 1 ada 15, kemudian klaster 2 34 ya. Sampai ke klaster 5 itu 1590. Jadi total perguruan tinggi yang dievaluasi di sini ada 2136. Dan dari 2136 ini tentunya ada perguruan tinggi negeri yang bisa teman-teman ambil untuk SNMPTN. Oke, sekarang kita cek ya, mana aja sih PTN yang masuk ke klaster pertama. Nah, ini dia teman-teman, ini udah ada sekitar 15 ya. Jadi tadi kan klaster 1 itu ada 15 perguruan tinggi dan 15-15-nya itu adalah perguruan tinggi negeri. Jadi oke, ini bisa teman-teman jadikan referensi buat mengurutkan prodi dan PTN ya. Yang pertama ini dari IPB, Institut Pertanian Bogor, terus ada UI, UGM, ada UNAIR, dan selanjutnya sampai ke Universitas Negeri Malang. Jadi ini adalah PTN-PTN yang benar-benar
nggak bisa ditaruh di pilihan kedua. Karena kalau ditaruh ke pilihan kedua, otomatis peluangnya itu kecil banget, bahkan bisa kita bilang mungkin nggak akan lolos di pilihan kedua gitu. Jadi harus ditaruh di pilihan pertama ya untuk PTN klaster 1. Kemudian ini adalah klaster 2, PTN yang ada di klaster 2. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 perguruan tinggi negeri di klaster 2. Ini klaster yang tadi bisa ditaruh ke pilihan 2, tapi tetap PTN-nya akan memprioritaskan pilihan pertama gitu ya. Ada UPI ya, kemudian Universitas Negeri Semarang sampai Universitas Lambung Mangkurat. Nah teman-teman, jadi klasterisasi PTN tadi bisa banget buat kalian jadiin referensi ya ketika mau mengurutkan prodi dan PTN-nya. Harapannya dengan adanya klasterisasi ini teman-teman bisa memaksimalkan peluang untuk lolos di SNMPTN ya. Jadi kalau udah tahu nih ini ada di klaster 1, berarti dia memang nggak bisa ditaruh di pilihan kedua. Kecuali teman-teman ambil 2 prodi dari PTN yang sama. Misalnya tadi IPB gitu ya, pilihan satunya dari IPB, pilihan 2-nya juga dari IPB. Itu kan berarti sama-sama di klaster 1 ya, jadi nggak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jadikan itu pilihan kedua, berarti harus cek dia ada di klaster yang mana. Apakah klaster 1 atau klaster 2. Oke, jadi itu dia untuk klasterisasi PTN. Semoga teman-teman bisa langsung cari tahu universitasnya ada di klaster berapa. Kalau PTN yang teman-teman mau ternyata nggak ada di klaster 1 ataupun 2, berarti dia itu bisa ditaruh di pilihan kedua gitu ya, jadi nggak masalah. Oke, untuk video kali ini segitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian masih kepo tentang SNMPTN ataupun SBMPTN, kalian bisa tonton terus video kita di GAP Media Channel. Sampai ketemu di video GAP Media selanjutnya. Dah!